Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang baru bergabung juga saya ucapkan shalom. Malam hari ini secara khusus kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya betul ada pesan-pesan kuat dari Tuhan untuk menguatkan kita, mempersiapkan kita masuk dalam tahun yang baru dan meninggalkan dengan kelapangan dada gitu kan, dengan kepastian iman untuk mengucap syukur buat tahun yang lama dan mempersiapkan hati dan hidup kita memasuki tahun yang baru. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, malam hari ini ada satu topik yang akan saya mau bagikan buat setiap kita. Saya beri nama topik ini, ingatlah selalu akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus selalu ingat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus selalu ingat Tuhan. Amin. Ya, karena jangan sampai kita mengingat, sebelum kita mengingat Tuhan, kita dihajar dulu, kita dipukul dulu, kita dimasukkan dulu ke dalam rumah sakit, baru kita ingat Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu ingat Tuhan setiap hari. Kita perlu ingat Tuhan setiap saat. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan 2020 ini dan melangkah dalam kepastian untuk memasuki tahun 2021. Ingatlah selalu akan Tuhan. Kalau kita mau jujur, seringkali yang kita ingat bukan Tuhan. Kalau kita mau jujur, yang seringkali kita ingat adalah dosa-dosa orang kepada kita. Yang seringkali kita ingat adalah kesalahan-kesalahan orang kepada kita. Kita lupa, kita tidak lagi mengingat akan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Perhatikan firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-7. Ayat 17 sampai 19. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan, saudara. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Ayat 19, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini sebagai malam perenungan firman Tuhan, yang kita percaya betul pesan ini mengingatkan kepada setiap kita. Ada banyak orang takut melangkah menghadapi tahun 2021. Kenapa? Karena 2020 aja begitu banyak hal yang menakutkan pendeta. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Bukan berarti kita tidak tahu akan apa yang terjadi tahun 2021 lalu kita mulai memperakirakan nih saudara. Akhirnya kita menakut-nakuti diri kita sendiri. Sehingga sama seperti bangsa Israel mulai menakut-nakuti dirinya sendiri dengan berkata, apa yang harus kami perbuat ketika bangsa-bangsa yang besar itu datang menyerang kami? Tapi Musa mengingatkan setiap bangsa Israel, dan pada hari ini juga buat setiap kita dalam kita memasuki tahun yang baru, sesuatu yang baru yang tidak pernah kita tahu ada apa di belakangnya. Kita cuma bisa mengingat apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2020. Ingatlah selalu akan Tuhan yang telah berbuat hal-hal yang dahsyat. Ingatlah selalu akan Tuhan yang sudah mengerjakan perkara-perkara hebat di sepanjang tahun 2020. Maka sama seperti Musa mengatakan kepada bangsa Israel, maka saya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah mengingatkan kepada umat Tuhan pada malam hari ini, Allah yang sama, yang menolong, membela, memperhatikan dan memberkati kehidupan kita di sepanjang tahun 2020. Allah yang sama yang akan memelihara, memberkati, menopang dan membela kehidupan kita di sepanjang tahun 2021. Katakan amin. Amin. Jangan sampai hidup kita penuh dengan ketakutan yang tidak jelas. Nggak jelas. Berita kita dengar ada yang berkata bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih menakutkan, lebih menyeramkan, lebih mengalami masalah daripada tahun 2020. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Ketika saya merenungkan apa yang akan saya sampaikan malam hari ini, Tuhan sampaikan sesuatu kuat di hati saya. Dia mengingatkan saya secara pribadi, saya juga mau membagikan ini kepada saudara-saudara. Bulan boleh berganti bulan. Namanya bulan Desember boleh berganti Januari. Tahun boleh berganti dari tahun 2020 menjadi tahun 2021. Tapi izinkan saya mengingatkan ini. Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Janjinya jelas, saudaraku. Bahwa sampai masa putih rambutmu, aku tetap Dia. Maksudnya apa sampai masa putih rambutmu? Keadaan dunia boleh berubah. Bulan boleh berganti, tahun boleh berganti, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kita percaya. Kita percaya. Itu yang akan terjadi. Jadi jangan fokus dengan apa yang kita lihat. Jangan fokus dengan apa yang kau takuti, saudaraku. Tapi fokus, belajar, ingatlah akan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan. Dengan kata lain, jangan terlalu fokus kepada masalahmu. Jangan terlalu fokus kepada penderitaanmu. Jangan terlalu fokus kepada masalahmu yang besar. Tapi fokuslah kepada apa yang sudah pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Kemarin Tuhan tolong saya. Kemarin Tuhan bela saya. Maka tahun ini pun Tuhan tolong dan Tuhan bela saya. Di dalam nama Yesus, katakan amin. Banyak hal yang membuat kita takut. Ada 1001 alasan yang membuat kita takut. Ada 1001 alasan yang membuat kita gentar memasuki tahun 2020. 2021 maksud saya. Tapi izinkan saya sebagai rekan sahabat, sebagai umat Tuhan, mengingatkan kepada saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah selalu akan Tuhan. Yunus 2 ayat 7 dan ayat 8. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Yunus mengingatkan juga kepada setiap kita, tatkala jiwa kita letih dan lesu, ingatlah akan Tuhan. Kenapa ada banyak orang terlalu tenggelam dengan kekhawatirannya? Kenapa ada banyak orang terlalu tenggelam dengan ketakutannya sehingga akhirnya lupa? Akhirnya dia mulai nyanyi, lupa lagi kuncinya. Iya kan? Karena lupa apa yang sudah Tuhan pernah buat kemarin. Dia lupa apa yang sudah Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupannya. Dia lupa apa yang sudah Tuhan pernah buat dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya hidupnya hanya penuh dengan pengeluhan, hidupnya hanya penuh dengan persungutan. Kenapa? Karena dia melupakan kemarin Tuhan sudah pernah tolong saya. Jangan pernah melupakan Tuhan. Malam hari ini kita diajak kembali untuk selalu mengingat Tuhan. Kita diajak untuk kembali selalu datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita diingatkan, jangan fokus dengan apa yang kau takuti. Fokuslah akan kasih setia Tuhan. Fokuslah akan kebaikan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Ada banyak orang bukan lagi mengingat kebaikan Tuhan. Ada banyak orang bukan lagi mengingat apa yang sudah Tuhan pernah buat dalam hidupnya. Yang dia ingat hanya kesedihannya, kegagalan, kekecewaan, kepahitan hatinya. Itu aja yang dia ingat. Sehingga hidupnya gak bisa move on. Hidupnya gak bisa maju, hidupnya gak bisa bertindak. Kenapa? Karena yang diingat, aduh saya gak bisa untuk melepaskan pengampunan. Aduh saya sulit untuk mengasihi orang-orang yang benci kepada saya. Aduh saya susah untuk melangkah. Aduh saya susah, saya gak bisa. Akhirnya jadi sesuai dengan imanmu, gak akan pernah bisa. Tahun demi tahun kau tetap menyimpan dendam. Tahun demi tahun kau tetap menyimpan kebencian. Gak ada perubahan. Kenapa? Karena
Tidak lagi mengingat kebaikan Tuhan. Yang diingat hanya dosa-dosa orang. Yang diingat hanya kegagalan-kegagalan. Sehingga akhirnya sulit untuk maju, sulit untuk bergerak. Yang diingat hanya untuk keterbatasan-keterbatasan dia. Yang diingat hanyalah apa? Kelemahan-kelemahan dia. Mari saya ajak umat Tuhan sebagai bahan perenungan di malam terakhir di tahun 2020 ini. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak baik di tahun 2020. Habiskan di malam hari ini. Karena besok adalah lembaran yang baru. Di tahun 2021, kita sudah belajar melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang membenci kita. Kita belajar melepaskan pengampunan bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi mertua, bagi menantu kita. Kita lepaskan pengampunan bagi mereka. Sehingga dengan memasuki tahun 2021 kita memasuki dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Stop ingat-ingat masa lalu. Stop ingat-ingat kesalahan-kesalahan, kebencian-kebencian, kedendaman-kedendaman kita kepada orang lain. Tapi mulai ingat Tuhan, ingat Tuhan. Kita kuatkan diri kita sendiri. Saya harus ingat Tuhan. Saya harus kembali kepada Tuhan. Saya harus ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Karena tahukah saudara, salah satu kemenangan iblis terhadap orang percaya adalah ketika iblis berhasil membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kemenangan iblis terbesar terhadap orang percaya adalah ketika dia berhasil membuat kita orang percaya lupa akan Tuhan. Banyak. Sekalipun kita mengaku kita ibadah agama Kristen, sekalipun kita mengaku kita melayani Tuhan, tapi ada banyak orang-orang yang akhirnya melupakan Tuhan tatkala dia mengalami masalah. Dia ambil jalan pintas. Tatkala dia mengalami pergumulan dengan sesamanya, dia tidak turut campur tangankan Tuhan di dalamnya. Disitulah kemenangan iblis bagi orang percaya. Wow, sangat miris ketika kita tahu bahwa setiap hari kita beribadah kepada Tuhan, namun kita lupa akan kebaikan Tuhan, akan apa yang sudah Tuhan pernah buat dalam hidup kita. Saudaraku, memasuki tahun 2021, izinkan saya mengingatkan hal ini. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan di tahun 2020. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya gak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya gak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Jangan pernah kau lupakan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu di sepanjang tahun 2020. Ingat. Bukan hanya ingat pesan mama, jaga jarak, pakai masker, dan tetap di rumah, tapi juga ingatlah kebaikan Tuhan. Iya kan? Ingat selalu kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita diperdaya oleh iblis sehingga kita ingat cuman kegagalan-kegagalan kita, kesedihan-kesedihan kita, masalah-masalah hidup kita yang kita pikir saya udah gak bisa lah, saya udah gak mampu. Sudah dikasih dalam Tuhan. 2020 adalah pembelajaran, 2021 adalah prakteknya. Amin. 2020 adalah pembelajaran. Kita belajar di mana kita gagal. 2021 kita bangkit. 2020 kita jatuh, 2021 kita melangkah. Sehingga akhirnya ada pembaruan. Ada pembedaan. Karena kita menyadari kita boleh hidup di tahun 2020 bukan karena kuat kita kok. Ada orang bilang di tahun 2020 ini hanya ada 4 bulan. Januari, Februari, Corona, Desember. Iya kan? Tapi biar bagaimanapun itu yang terjadi, saudara. Januari, Februari, Corona, Desember. Cuma ada 4 bulan. Tapi tahukah saudara? Di masa-masa pandemik ini Tuhan pelihara saudara dan saya. Di masa-masa sukar ini saudara dikasih dalam Tuhan. Tergenapi firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita memandang Tuhan, selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka kepada ditambahkan segala apa yang baik. Itu yang akan tergenapi dalam hidup anak-anak Tuhan. Bukan soal coronanya, bukan soal pandemiknya, tapi apakah di tengah-tengah corona, di tengah-tengah pandemik, kita tetap ingat akan Tuhan. Saya dengar berita, karena pandemik, karena corona, banyak rumah tangga digoncang. Banyak suami-suami akhirnya stres,
main tangan sama istri. Banyak istri-istri pergi, lari meninggalkan suami karena tidak lagi dipenuhi kebutuhan hidupnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak goncangan-goncangan yang terjadi di masa-masa pandemik, di masa-masa orang mengalami COVID. Tapi kalau kita mau melihat hari ini, wow, di hari terakhir di tahun 2020, kita ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sorry saudara, bukan karena kita, tapi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tuhan yang menopang saudara dan saya. Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Akhirnya saya belajar, saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa kita perlu mengingat selalu akan kebaikan Tuhan. Yang pertama, kenapa kita perlu mengingat kebaikan Tuhan? Karena dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, kita akan tetap kuat di tengah badai. Bukan berarti tidak ada badai di tahun 2021. Bahkan kalaupun ada yang bilang bahwa tahun 2021 akan badainya lebih besar dari tahun 2020. Kalaupun itu terjadi, selama di kapal hidup kita ada Yesus, maka Yesus akan berkata kepada badai itu, diam, tenanglah. Maka badai itu akan diam dan tenang. Selama Yesus engkau taruh dalam hidupmu, maka badai sebesar apapun akan dibuat tenang. Kalaupun Tuhan izinkan dan biarkan badai itu tetap terjadi, saya percaya Tuhan akan kasih kita kekuatan. Tuhan akan kasih kita kesanggupan untuk menghadapi badai. Jadi terkadang bukan soal badainya, bukan soal goncangannya, bukan soal keadaannya yang terjadi, tapi apakah kita tetap mau dekat dengan Tuhan? Apakah kita tetap mau berseru kepada Tuhan? Ingat selalu kebaikan Tuhan. Dunia boleh berubah, tahun boleh berganti, usia boleh bertambah, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Kita bangga memiliki Allah seperti Yesus, saudara. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu mengingat akan Tuhan? Karena dengan kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, kita akan tetap kuat di tengah badai. Ingat, bukan badai yang bermasalah, tapi terkadang yang bermasalah kita. Kita tidak turut campur tangankan Tuhan. Kita tidak memanggil Tuhan. Kita tidak mengingat Tuhan di tengah-tengah badai. Maka kita tenggelam dalam badai. Tapi seandainya di tengah-tengah badai yang begitu besar pun kita teriak, Tuhan tolong. Sama seperti Petrus tatkala dia berjalan di atas badai, di tengah-tengah badai. Maka ketika dia mulai tenggelam, dia berseru, Tuhan tolong. Maka saat itu juga Tuhan menolong Petrus. Ingatlah selalu bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Ingatlah selalu bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Yang kedua saya pelajari, kenapa kita harus mengingat akan kebaikan Tuhan. Karena yang kedua, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita akan percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ya, kalau kita hanya terfokus kepada masalah, kita hanya terfokus kepada pergumulan, kita hanya terfokus kepada kekurangan-kekurangan kita, maka sorry saudara, kita akan semakin terpuruk. Sehingga tidak sedikit orang yang akhirnya berkata, mana perkenanan Tuhan, mana janji Tuhan, mana pertolongan Tuhan, mana penyertaan Tuhan, mana nggak ada tuh, mana katanya Tuhan menyertai saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bukan Tuhan yang salah. Terkadang karena kita tidak mengingat firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang menggoncang hidup kita, bahwa ada pendidikan di dalamnya, dan saya mau pastikan firman Tuhan akan tergenapi, tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Kenapa? Karena dia setia. Dia Bapa yang baik. Tidak akan memberikan sesuatu kepada anak-anaknya yang dilihatnya tidak bisa dikerjakan oleh kita.
Tidak mungkin. Saudara mungkin memiliki anak, tapi ketika saudara memiliki anak, saudara tahu usia anak saudara. Dan tidak mungkin saudara menyuruh anak saudara yang masih usia balita untuk membuka ban atau pergi ke supermarket untuk belanja. Karena kita tahu, karena kita mengasihi. Apalagi Bapa kita di sorga. Kita percaya. Kita percaya. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan sesuatu di tahun 2021 ini melebihi kekuatan saudara dan saya. Ketika kita mengingat Tuhan, maka kita akan mengingat janji Tuhan. Ketika kita mengingat janji Tuhan, kita akan menghadapi badai apapun. Berpaut tetap kita kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan memberikan kita kekuatan, janji Tuhan memberikan kita semangat, janji Tuhan memberikan kita pengharapan dalam tengah-tengah badai. Yang ketiga, saya pelajari kenapa kita perlu mengingat akan Tuhan. Ingatlah selalu akan Tuhan. Karena dengan kita mengingat akan Tuhan, yang pertama, kita akan tetap kuat di tengah badai. Yang kedua, karena dengan kita mengingat Tuhan, kita percaya bahwa pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, karena kita mengingat akan Tuhan, maka kita sadar bahwa hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Kalau bukan karena Tuhan yang mensupport, bukan karena Tuhan yang turun tangan, bukan karena Tuhan yang membela, mungkin tidak akan ada seperti bagaimana kita ada saat ini. Intinya, jangan pernah sombong dengan apa yang kita raih. Jangan pernah berbangga hati dan berkata semua karena saya. Come on, saudara. Kita bisa melalui pandemik ini sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Anugerah kasih karunia yang sempurna yang menyertai kita. Sehingga malam hari ini kita belajar. Kita perlu mengingat Tuhan agar kita sadar. Karena kalau kita nggak mengingat Tuhan, kita akan keluar kesombongan, keangkuhan, kecongkakan hidup. Dan berkata semua karena saya. Semua karena saya yang rintis. Semua karena ini usaha saya yang buat, saya yang kerjakan. Maka saya berhasil. Come on, saudaraku. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Karena itu ingatlah, kita cuma pengelola. Kita cuma manajer. Kita bukan owner, kita bukan pemilik. Pemiliknya adalah Tuhan. Dan Tuhan percayakan buat setiap kita. Sehingga kita boleh lalui tahun 2020 ini pun, kita sadar. Semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir. Kenapa kita perlu mengingat akan Tuhan selalu dalam kehidupan kita? Karena dengan kita mengingat akan Tuhan, kita tidak akan pernah berhenti mengucap syukur. Wow, ada banyak orang ketika menghadapi masalah hidupnya hanya habis untuk mengeluh. Hidupnya hanya habis untuk bersungut-sungut, komplain, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, kenapa suami saya diambil orang, kenapa istri saya begini, kenapa anak-anak saya jatuh dalam narkoba, kenapa usaha saya, dagangan saya nggak pernah berhasil, kenapa begini, kenapa. Akhirnya hidupnya penuh dengan komplain, sungut-sungut saja, saudara. Kenapa? Karena nggak pernah ingat Tuhan. Ingat Tuhan nanti kalau udah dihajar. Ingat Tuhan nanti kalau udah ada masalah. Ingat Tuhan nanti kalau udah di rumah sakit. Ingat Tuhan nanti kalau udah jatuh. Ketika kita berhasil, ketika hidup kita nyaman, apakah kita masih ingat Tuhan? Sama. Ketika 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Berapa yang kembali kepada Yesus, saudara? 1. Hanya 1 yang datang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur. Terkadang orang kalau hidupnya sudah enak, sudah lupa sama Tuhan. Ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami kesusahan, datang sama Tuhan. Ketika mengalami sakit penyakit, berseru, nangis-nangis sama Tuhan. Tapi ketika udah disembuhkan, ketika udah dapat pekerjaan, ketika rumah tangganya udah dipulihkan, maka lupa. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan hanya maunya enaknya saja. Jangan hanya tunggu keadaan hancur baru ingat Tuhan. Tapi tatkala semua baik, kita pun ingat, sehingga kita harus hidup bersyukur. Kita harus hidup bersyukur karena semua karena kemurahan Tuhan.
Kita mengakhiri tahun 2020 memasuki tahun 2021. Sebagai hamba Allah, saya mengingatkan kepada setiap kita. Di tengah-tengah tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana keadaan di tengah-tengah tahun 2021? Kita nggak perlu tahu. Yang perlu kita tahu adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang perlu kita tahu adalah tetap selalu ingat kebaikan Tuhan. Yang perlu kita tahu, ingatlah bahwa kemarin Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya. Maka 2021 pun Tuhan saya tidak pernah berubah. Aku tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya aku tetap Dia. Aku mau menggendong kamu terus dan aku mau menyelamatkan kamu. Perjanjian Tuhan dengan kita tidak pernah berakhir hanya di tahun 2020. Perjanjian Tuhan dengan kita bersifat kekal, bersifat selama-lamanya. Bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah setia, bagian kita adalah taat, bagian kita adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan pada malam hari ini sebagai ibadah di hari terakhir di tahun 2020. Kita mengingat akan selalu kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan oleh karena apapun, saudara. Ada badai, tidak ada badai. Ada pergumulan, tidak ada pergumulan. Tetap cari Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap ingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhanlah kita hidup. Karena Tuhanlah kita hidup. Haleluya. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat